Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waide Dongtian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait tentang adanya pertemuan para kiai-kiai sepuh di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang mengundang Kiai Haji Miftahul Akhyar dan juga Gus Yahya dan masing-masing kubu. Ternyata undangan tersebut ini ditolak secara halus dengan adanya surat yang diturunkan dari Kiai Haji Anwar Iskandar yang menandatangani sebagai wakil rais am. Artinya ini dari kubu Kiai Haji Miftahul Akhyar menolak secara halus pertemuan yang akan diadakan di Tebu Ireng dengan beberapa alasan. Ntar kita baca suratnya, ini valid dan resmi supaya nggak gagal paham dan tidak salah paham. Teman-teman bisa ikuti video ini sampai tuntas. Terkait tentang, kita akan bacakan surat yang diturunkan dari pihak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang menolak secara halus pertemuan atau tidak akan menghadiri acara di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Padahal ini diinisiasi oleh Kiai Haji Umar Wahid, adik daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kita baca surat penolakan secara halus dari pihak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang aslinya akan diadakan pada tanggal 6 Desember di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pengurus besar Nahdlatul Ulama, di situ ada jalan, Keramat Raya, ada nomornya, ada nomor WA, ada alamat, ada email dan lain sebagainya. Terus Jakarta 13 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, 4 Desember 2025 Masehi. Perihal silaturahim mustasyar dengan Rais Am PBNU kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Umar Wahid di Tebu Ireng. Jadi beliau Kiai Haji Umar Wahid ini yang menginisiasi adanya pertemuan para kiai-kiai sepuh di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kelanjutan dari kemarin pertemuan para kiai-kiai sepuh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Karena dari kesepakatan para kiai-kiai sepuh yang bertemu di Pondok Pesantren Ploso atau di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso itu menginginkan islah, akan tetapi tidak diindahkan, masing-masing kubu itu kekeh, maka berlanjut pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng dan pastinya mengundang para kiai-kiai sepuh, begitu kiai yang ada di pelosok, kiai yang ada di Lirboyo dan kiai-kiai yang lain untuk benar-benar menuntaskan perihal konflik di dalam PBNU. Akan tetapi ya, ini ada surat penolakan secara halus dari pihak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang seakan-akan tidak akan menghadiri acara pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kita baca suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita, amin. Melalui surat ini perkenankan kami menyampaikan dengan hormat bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 pukul 21.20 WIB kami telah menerima surat dari Pesantren Tebu Ireng nomor 2312-Romawi 1 HM 0001 Peng Romawi 12 2025 tertanggal 3 Desember 2025 perihal silaturahim mustasyar dengan Rais Am PBNU yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 6 Desember 2025 pukul 10.00 sampai 12.00 WIB bertempat di dalam Kesepuhan Pesantren Tebu Ireng atas nama pengurus besar Surya, ya artinya ini dari pihak Kiai Haji Miftahul Akhyar.
Perkenankan kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus atas perhatian dan ikhtiar panjenengan untuk turut memikirkan kemaslahatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di tengah dinamika yang sedang berlangsung saat ini. Ini masih pembukaan. Jadi dari pihak Suriah atau dari pihak Kiai Haji Miftahul Ahyar menerima surat dari Pondok Pesantren Tebu Ireng itu pada tanggal 3 Desember. Nah, namun demikian, mengingat pengurus besar Nahdlatul Ulama telah mengagendakan rapat pleno pada tanggal 9 sampai 10 Desember 2025 dan undangan atau pemberitahuan pelaksanaan rapat pleno PBNU kepada seluruh pengurus besar pleno, baik itu Mustasyar, pengurus harian Suriah, Akwan, pengurus harian Tanfidiyah, ketua lembaga PBNU, dan ketua umum pimpinan pusat badan otonom telah tersampaikan pada tanggal 2 Desember 2025. Jadi surat untuk mengadakan acara rapat pleno itu surat sudah disebar tanggal 2 Desember, sedangkan surat dari Tebu Ireng itu tanggal 3. Artinya lebih dahulu surat yang dikeluarkan dari Suriah terkait tentang rapat pleno. Ini kalau kita lihat awal-awalan atau dahulu-dahuluan. Sehari sebelum undangan dari pesantren Tebu Ireng kami terima. Jadi selisih 1 hari. Maka dengan segala hormat kami mohon perkenan panjenengan untuk dapat melakukan penjadwalan ulang. Nah, agenda silaturahim sebagaimana dimaksud dengan alokasi waktu setelah tanggal 10 Desember, berarti setelah rapat pleno 2025 atau penyesuaian dengan kelonggaran waktu dan perkenan panjenengan. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan panjenengan kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada salam, ada tanda tangan Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rois Am, wakilnya Kiai Haji Miftahul Ahyar. Terus ada tanda tangan lagi Kiai Haji Ahmad Tajul Mafakir, Katib. Tembusan 1 Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai laporan. 2 Mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Ulama daftar terlampir. 3 pengurus besar harian Suriah. 4 Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng. Jadi dari pihak Kiai Haji Miftahul Ahyar demikian menolak secara halus ya pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Padahal kita tahu pertemuan di Tebu Ireng itu kan tanggal 6, sedangkan rapat pleno itu tanggal 9, 10. Artinya masih selisih 3 hari. Bisa menghadiri Tebu Ireng dan juga bisa menghadiri rapat pleno di Jakarta. Akan tetapi ini menjadi alasan seakan-akan untuk tidak menghadiri, mengatakan demikian. Mengatakan apa? Mengatakan sudah ada rapat pleno, sudah ada ini dan itu. Padahal menghindari pertemuan para kiai-kiai sepuh di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kenapa kok demikian? Karena ketika melakukan kunjungan ataupun menuju ke Pondok Pesantren Tebu Ireng ataupun berkumpul di Pondok Pesantren Tebu Ireng ikut serta, maka sudah terkunci oleh resolusi para kiai-kiai sepuh. Nah, maka dari pihak Kiai Haji Miftahul Ahyar mempunyai inisiatif supaya tidak menghadiri acara tersebut dengan alasan ini dan itu, supaya rapat pleno lebih dahulu dibandingkan acara atau silaturahim di Tebu Ireng. Inilah model sudah berpolitik. Ya, kalau memang modelnya sudah seperti ini, sudah menggunakan politik-politik seperti ini, ya ini sudah tidak etis lagi dan juga sudah tidak bijak lagi. Kenapa kok demikian? Tidak bisa menghargai para kiai-kiai sepuh, tidak bisa menghargai para cucu-cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Dan ini sangat miris. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Dan kita berharap semoga NU baik-baik saja. Siapapun yang ingin ngobrak-ngabrik, siapapun yang mengobok-ngobok NU,
siapapun yang mencari kepentingan pribadi tanpa berkhidmat dengan NU bisa hancur sehancur-hancurnya. Kita tinggal tunggu saja. Artinya kita cuma sekedar menyampaikan bahwa surat ini penolakan secara halus untuk tidak menghadiri pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Karena mereka mempunyai agenda sendiri dan supaya tidak terkunci oleh para kiai sepuh. Padahal kiai sepuh menginginkan semuanya islah dan baik-baik saja. Kalau kiai sepuh saja sudah tidak diindahkan, ini benar-benar sudah tidak beradab. Ini benar-benar Kiai Haji Miftahul Akhyar menginginkan NU itu terpecah belah, mengobrak-abrik. Ya, kita tinggal tunggu saja bagaimana Allah mengskenario perihal yang ini terjadi. Jadi saya mungkin banyak kesalahan, khilafan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Salam.